Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agildia Ulhaq dari kelas 3 PAID dengan NIM 214104021162. Di sini saya akan menjawab UTS Makul Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Dan soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran dan berikan contoh aplikasinya. Menurut Mulyasa, menjelaskan secara sederhana bahwa sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran adalah segala suatu sumber belajar atau media yang dibuat terlebih dahulu agar dalam kegiatan proses pembuatan, pemilihan, dan pemanfaatan dapat disatukan ke dalam sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan untuk yang nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan sumber belajar sesuai buku Ani Cahyadi dan buatlah analisis kelebihan dan kekurangannya. Sumber belajar dalam proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada buku saja, akan tetapi sumber belajar dapat berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Dan yang pertama itu ada pesan atau message, yaitu informasi yang ditransmisikan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, seni, dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi yang harus diajarkan kepada siswa. Dan yang kedua ada orang atau peoples, bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Dalam kelompok ini misalnya ada guru, tutor, peserta didik, tokoh masyarakat yang mungkin berinteraksi dengan masyarakat. Dan yang ketiga ada bahan atau material yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun dirinya sendiri. Misalnya transparansi slide, audio, video, buku, majalah, dan lainnya. Dan buku sendiri yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik dan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedia, fiksi, dan lain sebagainya. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan peristiwa atau fakta tersebut sebagai sumber belajar dan sebagai sumber belajar. Dan yang keempat ada alat atau device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya slide, proyektor, video tape, pesawat radio, televisi. Dan yang kelima ada teknik, yaitu prosedur atau aturan yang ditentukan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan seperti belajar sendiri, simulasi, demonstrasi, tanya jawab. Yang keenam ada lingkungan atau setting, yaitu situasi di sekitar di mana pesan disampaikan. Lingkungan bisa bersifat fisik, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, studio, auditorium, museum, taman, lingkungan non fisik atau suasana belajar.
Dan untuk analisisnya yang itu pertama pesan, kelebihannya itu dapat dipahami dan kekurangannya itu tidak ada gambaran karena tidak terdapat visual, hanya audio saja. Yang kedua ada orang, kelebihannya yaitu terdapat contohnya dan terdapat contoh orangnya, yaitu misalnya guru. Dan kekurangannya itu kemampuan berbicara mengajar yang kurang efektif misalnya. Yang ketiga ada bahan, kelebihannya yaitu gampang diakses, dan kekurangannya yaitu terkadang siswa jadi tidak terlalu memperhatikan. Dan ada alat, kelebihannya yaitu memudahkan peserta didik dapat belajar karena dapat menampilkan gambar, dan kekurangannya itu terkadang banyak alat yang bermasalah. Dan ada teknik, kekurangannya itu teknik penyampaiannya yang salah, dan lingkungan, kekurangannya itu banyak sekolah yang lingkungan belajarnya itu kurang memadai. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara Anda untuk menentukan sumber belajar yang tepat untuk Anda gunakan. Menurut saya yang pertama yaitu yang pastinya mampu memotivasi siswa, terutama bagi siswa yang semangat belajarnya rendah. Yang kedua harus mampu mendukung sumber belajar yang dipilih itu harus mampu mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga harus dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti dan sebagainya. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah.